Assalamualaikum, semoga Anda selalu diberi kesehatan. Salah satu pertanyaan yang sering menggelitik kita adalah, apakah populasi serangga herbivore bisa meningkat tanpa kendali? Jika mencermati kembali video saya sebelumnya, maka jawabannya adalah tidak. Tetapi mengapa banyak terjadi kerugian di areal pertanian yang diklaim sebagai akibat dari ledakan populasi serangga herbivore? Mari kita bahas bersama. Seperti sudah saya bahas di video sebelumnya, silakan tilik kembali untuk memastikan pertumbuhan populasi serangga herbivore didukung oleh faktor pakan yang cukup dan berkualitas, dan sebaliknya dikendalikan atau ditekan oleh kekuatan pemangsaan musuh alaminya atau oleh persaingan antar individu di dalam populasi tersebut atau persaingan dengan individu spesies yang lain. Kedua faktor tersebut, yaitu faktor pendukung maupun faktor yang menekan pertambahan populasi, harus seimbang kekuatannya dan bekerja secara serasi agar populasi serangga herbivore tetap terkendali. Nah, berdasarkan rumusan tersebut, maka jika populasi serangga herbivore itu meningkat tanpa kendali, itu berarti faktor pemangsaan yang mestinya itu sanggup menekan atau menurunkan populasi tidak bekerja dengan baik atau dikatakan gagal bekerja. Sebaliknya, faktor pendukung pertumbuhan populasi berperan sangat kuat, baik dalam hal kualitas maupun ketersediaannya, sehingga populasi serangga herbivore itu akan berkembang dengan cepat. Nah, sebelum kita membahasnya satu persatu, maka perlu saya sampaikan bahwa pertumbuhan populasi tanpa kendali itu jarang atau bahkan tidak terjadi di ekosistem alami. Nah, di ekosistem ini, tumbuhan bahkan mampu menjalin hubungan yang baik dengan serangga herbivore, di samping memiliki kemampuan untuk membentuk sistem pertahanan yang cukup kuat terhadap proses makan oleh herbivore, sehingga menghalangi terjadinya pertumbuhan populasi serangga herbivore yang cepat. Nah, kasus ledakan populasi serangga herbivore justru sangat sering terjadi di ekosistem yang diatur manusia. Salah satunya itu adalah ekosistem pertanian. Mari kita diskusikan satu persatu. Kita pahami dulu satu kasus yang bisa menjadi gambaran betapa manusia itu memberi kontribusi yang sangat kuat pada pertumbuhan populasi serangga herbivore. Leptinotarsa decemliniata adalah nama kumbang herbivore anggota Chrysomelidae yang berasal dari Meksiko. Pakan tradisionalnya adalah tumbuhan liar jenis Solanum, yaitu Solanum rostratum, Angustifolium, dan Elagnifolium. Ketika bangsa Eropa bermigrasi ke wilayah ini, mereka membawa serta benih kentang atau Solanum tuberosum untuk ditanam sebagai tanaman pangan. Maka tanaman ini segera menjadi tanaman penting dan kemudian ditanam secara luas. Nah, ternyata kumbang tersebut bisa makan pula pada tanaman kentang dan cenderung makin berkembang populasinya. Tampaknya kentang adalah inang yang cocok untuk spesies kumbang ini. Akhirnya sampai saat ini, kumbang ini dikenal sebagai hama kentang yang penting di daratan Amerika Utama dan memperoleh nama Colorado Potato Beetle. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan kumbang tersebut cepat meningkat populasinya? Hal yang bisa kita amati adalah bahwa pakan tersedia melimpah. Sebelum kentang ditanam oleh komunitas pendatang, kumbang sudah terbiasa makan pada tumbuhan genus Solanum yang lain. Artinya ketersediaan inang cukup banyak. Oleh karena itu, hama ini segera menjadi musuh petani kentang yang cukup sulit dikendalikan karena mampu makan pada tumbuhan lain jika kentang sedang tidak ditanam. Itulah sebabnya populasi Leptinotarsa decemliniata ini meningkat dengan pesat. Nah, terjadilah ledakan populasi. Contoh lain adalah pada kasus ledakan populasi wereng batang coklat. Spesies ini memiliki inang hanya satu atau monofah, yaitu padi. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa meledak populasinya? Ternyata mereka mempunyai sejarah yang berbeda dengan kumbang kentang yang notabene memiliki inang lebih dari satu. Nah, seperti kita tahu, padi adalah komoditas pertanian yang utama, yaitu sebagai sumber pangan manusia. Oleh karena itu, padi ditanam dalam luasan yang cukup besar dan sering ditanam terus-menerus tanpa jeda. Padi yang umurnya rata-rata 3 bulan ini juga mendapat perlakuan tanam yang luar biasa. Sebelum tanam, petani mengolah tanah secara intensif dan memberikan pupuk, biasanya itu sintetik, dalam jumlah yang kadang-kadang melebihi kebutuhan tanaman. Kemudian dipilihlah varietas padi yang potensi produksinya tinggi. Sayangnya, varietas semacam ini juga membutuhkan asupan nutrisi atau pupuk yang relatif lebih banyak dibandingkan varietas biasa. Dan biasanya petani akan memberikannya lebih banyak lagi. Ya, katanya supaya daun padi tampak hijau segar. Penambahan pupuk nitrogen meningkatkan kelulus hidupan telur wereng coklat hingga nimfa
dan meningkatkan kecepatan reproduksi imago. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa kebiasaan petani memberikan nitrogen, misalnya dalam bentuk pupuk urea yang berlebihan, ternyata mampu meningkatkan populasi wereng batang coklat. Beberapa jenis serangga termasuk wereng coklat ini memiliki strategi reproduksi tipe R yang dicirikan oleh masa hidup yang pendek tetapi sanggup menghasilkan keturunan yang banyak. Kelompok organisme dengan reproduksi R menghasilkan banyak keturunan melalui penggunaan energi yang relatif sedikit dan mudah mati. Namun, kelompok ini juga mampu menghasilkan beberapa generasi baru yang mampu bertahan lebih baik dari individu-individu yang mati tadi, untuk kemudian membentuk populasi dengan kualitas hidup yang lebih baik. Faktor kualitas inang yang baik dan ketersediaan inang terus-menerus inilah yang menjadi penyebab populasi wereng coklat amat mudah meledak. Akhirnya, untuk menurunkan populasi serangga herbivore yang luar biasa tersebut, maka digunakanlah pestisida. Dan penggunaan pestisida biasanya cenderung berlebihan atau tidak sesuai takaran yang seharusnya digunakan. Nah, rupanya pestisida yang disemprotkan tadi tidak hanya membunuh serangga herbivore. Organisme yang mestinya menjadi pemangsa serangga herbivore pun ikut terbunuh. Salah satunya adalah kelompok parasitoid. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa meskipun dampak pestisida pada parasitoid tidak sama, namun secara umum pestisida sintetik berpengaruh buruk pada kelompok musuh alami ini. Abamectin adalah salah satu bahan aktif pestisida yang telah diteliti dan terbukti mampu memberikan dampak mematikan pada parasitoid wereng batang coklat, misalnya Anagrus nilaparvatae. Penelitian Sesmito et al. Tahun 2017 membuktikan bahwa residu abamectin dengan bermacam konsentrasi ternyata membunuh lebih banyak parasitoid dibandingkan dengan wereng batang coklat. Sementara itu, aplikasi kontak abamectin juga bisa menurunkan tingkat parasitisme Anagrus di samping menurunkan jumlah keturunannya. Nah, penelitian tersebut membuktikan bahwa penyemprotan pestisida pada pertanaman yang sebenarnya bertujuan untuk menurunkan populasi serangga herbivore yang meningkat justru berbalik membunuh musuh alaminya. Akhirnya terjadilah ledakan populasi wereng batang coklat karena tidak ada faktor penekannya, yaitu parasitoid. Contoh aktivitas yang juga berpotensi membunuh atau menurunkan potensi musuh alami adalah praktek membakar lahan seusai panen. Batang padi yang tersisa biasanya dibakar untuk mempercepat proses pembersihan lahan dari sisa tanaman lama. Secara sepintas, cara ini cukup efisien. Namun hal buruk justru terjadi karena predator wereng batang coklat yang hidup di dalam sarang di bawah permukaan tanah, semacam laba-laba serigala, Pardosa pseudoannulata, itu akan mati atau berpindah ke habitat yang lain. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa spesies laba-laba ini memiliki potensi pemangsaan yang cukup baik pada wereng batang coklat. Dan jangan lupa, peran faktor abiotik yang sering berpengaruh cukup kuat pada kasus-kasus ledakan populasi serangga herbivore. Pemanasan global misalnya diduga menjadi penyebab ledakan populasi pada spesies serangga herbivore tertentu. Nah, karena menarik pengaruh pemanasan global ini pada populasi serangga akan kita bahas pada video tersendiri. Nah, dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ledakan populasi serangga herbivore berawal dari aktivitas manusia, yaitu membuka lahan pertanian, menanami dengan tanaman satu jenis dalam luasan yang besar, dan menggunakan bahan kimia sintetik pada aktivitas pemupukan dan pengendalian serangga herbivore. Aktivitas tersebut akan meningkatkan ketersediaan pakan bagi si serangga herbivore, namun sebaliknya menurunkan fungsi penekanan atau pengendalian oleh musuh alami, karena banyak terbunuh oleh bahan kimia sintetik. Nah, akhirnya jelaslah bagi kita bahwa ledakan populasi serangga herbivore tidak pernah terjadi di ekosistem alami, karena fungsi dukungan pakan dan fungsi pengendalian oleh musuh alami itu berjalan secara seimbang. Nah, itulah bahasan kita kali ini. Semoga dengan bahasan ini kita menjadi lebih paham bahwa kasus kerugian yang diakibatkan oleh serangan serangga herbivore sesungguhnya adalah karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia sendiri. Jadi mestinya kita lebih bijak untuk merancang strategi yang lebih jitu, terutama yang bisa memperkuat fungsi pengendalian serangga herbivore oleh musuh alaminya. Nah, bagi Anda yang baru saja menemukan kanal ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Akhirnya, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.